Namo Buddhaya. Rahayu, salam jumpa semua pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menyumpahi Anda kembali. Dan kali ini dalam acara live show Cahaya Kehidupan. Baik, acara ini tentunya dimaksudkan untuk bisa kita belajar bersama bagaimana menemukan cahaya-cahaya di pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh oleh orang-orang lain. Dan kita akan mendapat banyak masukan-masukan yang tentunya akan juga membawa keluarnya kita dari kegelapan-kegelapan atau kebodohan-kebodohan. Jadi semoga informasi yang kita akan gali di sini bisa membawa cahaya di kehidupan kita masing-masing. Baik pemirsa Dharma TV, kali ini Cahaya Kehidupan akan mengetengahkan sebuah tema yang sangat menarik. Dan tentunya banyak dari kita yang ingin mengetahui apa sih sebenarnya kegiatan ini. Ya, tema kita adalah manfaat dan pentingnya Patidana. Baik, apa yang melatar belakangi Patidana ini? Sang Buddha berkata, hadiah terbesar yang dapat dipersembahkan seseorang kepada leluhurnya yang telah meninggal adalah melakukan tindakan jasa dan melimpahkan jasa yang telah diperoleh kepada leluhurnya. Pelimpahan jasa atau dalam bahasa Pali sering disebut dengan Patidana merupakan hal yang tidak asing dilakukan oleh masyarakat Buddhis. Lalu, apa sih sebenarnya manfaat dari Patidana? Baik pemirsa Dharma TV, pada sore hari ini kita akan ngobrol, berbincang-bincang dengan seseorang yang sebenarnya masih muda, tetapi beliau ini memilih untuk mengambil suatu jalan di mana jalan itu jarang ditempuh oleh orang-orang awam. Siapakah beliau? Kita kenalan dulu yuk. Beliau adalah Samanera Jayaseno. Kita sapa dulu. Namo Buddhaya, Samanera. Namo Buddhaya, Ibu. Apa kabar? Baik. Monggo disapa pemirsa di rumah. Ya. Pemirsa Dharma TV, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik berkenaan dengan manfaat dan pentingnya Patidana. Oleh karena itu, saksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Iya, Samanera. Samanera ini sudah berapa lama menjadi seorang Samanera? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun, cukup lama ya. Sudah melakukan berapa kali Patidana selama ini? Nah, kalau yang saya ikuti, yang ini yang umum yang diadakan di Padepokan Dhammadippa Arama itu ya sudah 4 kali mengikuti Patidana. Setiap tahun berarti? Iya, setiap tahun sekali. Jadi itu diadakan pada bulan April. Bulan April, biasanya ini sekarang bulan Agustus. Agustus, ada juga ya? Kalau di wihara lain mungkin? Wihara lain ada, cuma di Padepokan tidak mengadakan. Oh, berarti bulannya bisa tidak tertentu ya bulannya? Tidak tertentu. Baik, kita kenalan. Kita pengen tahu juga nih. Nah, saya juga ingin tahu nih Samanera. Apa yang dimaksud dengan Patidana atau pelimpahan jasa ini? Iya, Patidana ini adalah kita sebagai keluarga yang masih hidup itu melakukan kebajikan, melakukan jasa. Itu jasa kebajikan ini kita limpahkan kepada leluhur. Mengapa kita limpahkan jasa kebajikan kepada leluhur? Karena mereka adalah orang-orang yang berjasa dan pada saat ini kita tidak tahu mereka terlahir di mana. Kita tidak tahu lahir di mana, sehingga kita sebagai keluarga memiliki suatu kewajiban untuk melakukan pelimpahan jasa itu. Ya. Jadi intinya kita berbagi jasa atau melimpahkan jasa kepada leluhur. Setahun sekali itu cukup? Sebenarnya Patidana itu tidak hanya setahun sekali, dan itu hanya kebiasaan saja diadakan 1 tahun sekali, dan itu sesuai kesepakatan. Tetapi sesungguhnya Patidana ini bisa dilakukan setiap hari. Oh, begitu ya? Iya. Ini menjadi sebuah ritual besar sebenarnya ya kalau yang setahun sekali itu. Ya, itu boleh dikatakan ritual besar, tetapi lakukan pelimpahan jasa ini bisa dilaksanakan setiap hari. Dan itu tidak
eh, apa istilahnya dilakukan dengan mewah-mewah begitu, tidak. Tapi kita bisa melakukan dengan sederhana. Misalnya kita melakukan jasa kebajikan berdana kepada siapapun. Misalnya 1 biji roti kita danakan. Setelah berdana, nah dalam batin kita mengucapkan semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga, semoga sanak keluarga berbahagia. Nah itu bentuk pelimpahan jasa, dan itu saya kira kalau memang benar-benar dari hatinya ingin melakukan pelimpahan jasa, tidak menunggu setahun sekali, bisa dilakukan setiap hari. Baik. Nanti saya akan mengarah ke situ lebih dalam lagi. Baik. Samanera, mengapa patidana perlu dilakukan? Oke, di dalam tradisi kita umat Buddha, ya memang patidana ini sangat penting dilakukan. Nah, mengapa kok penting? Pasti ada yang mendasari, kan begitu? Betul. Nah, yang mendasari ini ada cerita di dalam kisah kehidupan Sang Buddha. Dulu ada seorang pemuda namanya Sigala. Nah, pemuda ini sebelum meninggal dipesan oleh orang tuanya, nanti kalau saya sudah meninggal, kamu harus menghormat ke 6 arah: timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Oke. Ke 6 arah itu. Tapi anak ini nggak ngerti maksudnya apa. Nah, kemudian suatu ketika bertemu dengan Sang Buddha, nah, anak ini diberitahu oleh Sang Buddha apa maksud dari dia menghormat ke 6 arah itu. Salah satunya adalah arah timur. Arah timur ini melambangkan menghormat kepada orang tua. Ya. Bukan pada matahari ya? Bukan pada matahari. Orang tua ternyata. Ya, sebenarnya filosofinya sangat bagus sekali. Matahari kan muncul dari timur ya. Muncul dari timur. Dan kita muncul dari orang tua kan. Oh gitu ya. Seperti jadi itu. Di hubungannya seperti itu ya. Boleh. Tapi memang boleh dikatakan ibu bukan matahari tapi mengarah ke orang tua. Ya. Nah, gitu. Nah, ketika orang tua masih hidup, kan kita bisa melakukan berdana langsung kepada mereka. Misalnya ketika orang tua sudah tidak mampu untuk mencari nafkah, ya, kita sebagai anak, ya, sebagai keluarga yang masih hidup dan memiliki kekuatan yang kuat, ya, berkewajiban untuk menyokong kehidupan mereka. Nah, lalu bagaimana ketika mereka meninggal? Kan kita tidak bisa memberi secara langsung materi. Nah, salah satu kewajiban anak dengan melimpahkan jasa kebajikan itu. Nah, itu ceritanya. Ya, itu yang melandasi ya. Ya. Jadi sebenarnya ini asal usul dari pelimpahan jasa itu bagaimana sebenarnya? Nah, kalau sebenarnya asal usulnya juga ada cerita lagi. Oh, oke, ya. Ceritanya begini. Zaman kehidupan Sang Buddha ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara ini memiliki leluhur di zaman kehidupan yang sangat lama sekali. Itu terakhir sebagai peta, makhluk kelaparan. Makhluk kelaparan. Seorang raja yang lahir di alam peta. Bukan, keluarga. Oh, keluarga? Ya, keluarga dari raja ini terlahir sebagai peta. Nah, suatu ketika Raja Bimbisara ini melakukan kebajikan. Nah, diundang sangga termasuk Sang Buddha dan para biku diundang untuk menerima makan di kerajaan. Di kerajaan Bimbisara. Raja Bimbisara ini. Lalu pada saat memberikan dana, pada saat berdana itu, raja ini sangat senang sekali. Bahkan setelah berdana pun masih merasakan bahagia, senang. Tapi di dalam benaknya itu tidak melakukan pelimpahan jasa kepada leluhurnya yang terlahir di alam peta. Nah, dikisahkan memang pada saat itu sangat menanti-nanti pelimpahan jasa, tapi tidak dilimpahkan, sehingga malamnya makhluk-makhluk peta itu datang ke kerajaan mengganggu. Mengganggu dengan suara-suara yang tidak mengenakan, bahkan ada suara-suara tangisan, sehingga itu membuat raja terganggu dan tidak bisa tidur malam itu. Nah, keesokan harinya itu perihal yang dialami oleh Raja Bimbisara dilaporkan kepada Sang Buddha. Nah, karena Sang Buddha kan memiliki pengetahuan yang sangat bagus, artinya memiliki kemampuan batin bisa melihat makhluk lain. Sehingga pada saat itu Sang Buddha menyampaikan bahwa itu adalah leluhurmu yang lahir sebagai peta,
karena perbuatannya yang buruk. Ya, perbuatannya buruk sehingga dia membutuhkan pelimpahan jasa. Nah, kemudian raja pun bertanya, lalu bagaimana caranya supaya saya bisa melimpahkan jasa? Sang Buddha menyarankan, kamu melakukan perbuatan baik, ya, kamu melakukan perbuatan baik, kemudian jasa itu dilimpahkan kepada leluhur. Nah, sesuai dengan saran dari Sang Buddha, Raja Bimbisara pun melakukan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Kemudian keesokan harinya diundang lagi berdana makan. Raja menyerahkan makan kepada Sang Buddha dan maupun kepada para biku yang lain. Nah, setelah itu dilimpahkan jasa. Setelah dilimpahkan jasa, leluhurnya tersebut tiba-tiba di luar halaman kerajaan gitu, muncul banyak orang tiba-tiba. Mereka sangat senang sekali. Makhluk iya, itu ya. Mereka sangat senang, happy. Cuma mereka belum berbusana, masih telanjang. Oh. Iya, mereka masih telanjang. Nah, melihat kejadian itu, raja pun merasa aneh. Apa itu? Kemudian ditanyakan lagi kepada Sang Buddha. Ya, kemudian ditanyakan lagi ya. Sang Buddha menyarankan, itu leluhurmu yang sudah kamu limpahkan jasa. Ya, hanya kamu sudah lama tidak memberikan mereka pakaian. Nah, pakaian itu apa sebenarnya? Nah, pakaian. Jangan dijawab dulu. Baik, saudara. Saya juga penasaran nih, saya baru tahu dan saya mau belajar. Baik, pemirsa Dharma TV, ternyata ada loh kronologis sebab kenapa kita harus mengadakan patidana seperti ini. Dan itu tadi ceritanya sampai pada ternyata leluhur kita sudah happy tapi kok masih belum pakai baju. Penasaran? Kita akan sambung nanti dengan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan Samanera Jayaseno. Dan tentunya tema kita yang sangat menarik yaitu manfaat dan pentingnya patidana. Baik, tadi Samanera Jayaseno sudah menceritakan tentang perjalanan atau pengalaman seorang Raja Bimbisara. Bagaimana asal muasalnya kenapa patidana ini akhirnya dilakukan. Terus kemudian sudah melakukan patidana atau pelimpahan jasa kebajikan dan ternyata leluhur-leluhur mereka happy tapi masih telanjang. Ada pertanyaan lagi nih, kenapa kok mereka masih tidak berbusana? Nah, ini saya ingin tanyakan, kenapa itu Samanera? Kok mereka tidak berbusana? Ya, baik. Ada yang kurang kah? Tentu ada yang kurang. Nah, saya melanjutkan, mengapa makhluk-makhluk itu masih telanjang? Kemudian Sang Buddha mengatakan, karena kamu sudah lama tidak memberikan baju. Lalu bagaimana caranya? Raja mengatakan demikian. Sang Buddha menyarankan, raja harus menjahit jubah. Jubah ini setelah dijahit nanti akan didanakan kepada sangga. Nah, setelah berdana jubah, tentu banyak kebajikan yang dilakukan. Nah, jasa kebajikan itu dilimpahkan lagi. Nah, sesuai dengan saran Sang Buddha lagi, Raja Bimbisara melakukan hal itu. Nah, setelah melakukan dana dilimpahkan, orangnya happy. Makhluk-makhluk itu maksud saya, makhluk-makhluk itu happy dan sudah berbusana sangat bagus. Nah, tapi hanya sebentar muncul, setelah itu lenyap. Nah, artinya setelah lenyap, ternyata makhluk-makhluk itu terlahir di alam bahagia, tidak terlahir di alam peta lagi. Oh, itu bisa terjadi seperti itu? Iya, seperti itu. Nah, apa yang membuat leluhur-leluhur kita selain patidana itu bisa kembali ke alam bahagia? Tapi mungkin ya Samanera ya, sebenarnya ada alam-alam apa aja sih yang di bawah kita ini yang membuat kita nanti kan juga jadi leluhur nih. Iya, betul. Kita nanti jadi leluhur nih. Jangan sampai kita salah jalan gitu loh maksudnya. Ada alam apa aja sebenarnya sesudah alam manusia ini? Iya, yang di alam manusia ini memang alam yang boleh dikatakan normal ya. Ada penderitaan, ada kebahagiaan. Tetapi di atas alam manusia itu ada alam bahagia, di bawahnya ada alam menderita. Oh, yang di atas bahagia tok gitu? Bahagia tok. Yang di bawah menderita tok? Menderita tok. Oh, oke. Yang menderita saja ini? Yang Ibu tanyakan tadi kan alam menderita. Ada 4 alam ya, di bawah alam manusia. Yang pertama adalah alam binatang. Alam binatang ini adalah salah satu alam menderita. Kemudian yang kedua adalah alam peta.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, contoh makhluk-makhluk kelaparan itu. Kemudian yang ketiga adalah alam asura. Nah, alam asura ini kalau orang umum mengatakan itu genderuwo seperti itu. Itu bukan dari alam manusia ya? Bukan. Memang beda ya? Beda. Jenisnya beda gitu Beda. ya? Kemudian yang terakhir ada, ya saya kira ini semua mengetahui, yaitu alam niraya atau neraka. Jadi 4 alam inilah alam yang menderita. Itulah yang perlu dilakukan patidana. Mengapa kita perlu melakukan patidana? Kita kan tidak tahu leluhur kita atau orang-orang tua kita berada di mana. Nah, tetapi dengan pelimpahan jasa ini bisa mengondisikan mereka untuk bisa terangkat dari alam-alam yang menderita. Seperti itu. Sehingga kita penting sekali melakukan patidana ini. Ya. Begitu. Bukankah setiap makhluk itu memiliki atau mewarisi atau terlahir, terlindung dan berhubungan dengan karmanya sendiri? Oh, tentu. Nah, seperti yang dikatakan bahwa memang makhluk itu mewarisi terlahir dari karma masing-masing. Nah, seperti makhluk peta yang saya katakan tadi, kronologinya itu asal-usulnya, itu kan mereka terlahir sebagai peta karena karma mereka sendiri. Mewarisi karma mereka sendiri. Ya. Gitu. Ya. Nah, tetapi kita sebagai keluarga yang masih hidup, kita juga memiliki kewajiban. Nah, sekali lagi, kita kan tidak tahu mereka lahir di mana, tetapi dengan melakukan patidana ini, itu akan mengondisikan mereka bisa untuk terlahir di alam bahagia. Jikalau mereka terlahir di alam menderita, seperti alam peta itu. Tapi yang sudah di alam bahagia ya sebenarnya tidak memerlukan. Nah, kalau misalnya menurut logika kita, kalau kita bahagia mungkin kita tidak memerlukan itu. Tetapi nyatanya, ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh misalnya kalau di kalangan umum, mereka misalnya kaya, orang kaya ya. Orang kaya, kalau dikasih uang, mereka mau nggak? Saya kira mereka mau. Mau aja. Mau aja kan gitu. Nah, sama halnya, kalau misalnya ada leluhur kita, mereka terlahir di alam bahagia, kemudian dilimpahkan jasa, mereka akan semakin bahagia begitu. Ya, tetapi memang lebih kita yang lebih dikhususkan itu yang menderita itu, gitu. Melakukan patidana ini kita harapkan leluhur-leluhur kita yang terlahir di alam menderita ini bisa terangkat, artinya tidak terlahir di alam menderita lagi. Itu tujuannya sebenarnya patidana. Itu tujuannya, itu berdasarkan tadi cerita dari Raja Bimbisara ya. Raja Bimbisara. Jadi sebenarnya penting ya. Sangat penting. Mungkin ada di terminologi yang kepercayaan yang lain, doa anak yang soleh misalnya. Jadi doa anak yang salah adalah sebenarnya anak-anaknya yang berbuat kebaikan atau kebajikan yang dipersembahkan kepada orang tua atau leluhur, seperti itu ya sebenarnya. Ya. Itu sudah mekanisme alam sepertinya ya. Sebenarnya itu mekanisme alam itu benar sekali. Dan melakukan patidana tidak membutuhkan biaya banyak, tidak membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang saya katakan di awal, bisa waktu itu kita melakukan kebajikan, pada saat itu juga kita bisa mengarahkan pikiran kita ini kepada leluhur-leluhur kita. Artinya dalam batin kita mengucapkan semoga jasa kebaikan yang kita lakukan, yang saya lakukan ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga mereka berbahagia. Sangat simpel sekali. Apa aja yang bisa dilakukan? Saya nih lagi siaran nih seperti kita nih ya, sedang memberikan suatu informasi lah kepada masyarakat. Ya. Apakah kita juga bisa mengawali dengan niatan seperti itu? Sangat bisa. Apa yang kita lakukan ini, nilai-nilai kebajikan ini kita bisa persembahkan untuk leluhur kita. Misalnya. Sangat bisa. Seperti yang kita lakukan, seperti yang kita lakukan pada saat ini kan, sebenarnya secara tidak langsung juga kita melakukan suatu kebajikan. Nah, setelah kita melakukan kegiatan ini, kita juga bisa melimpahkan jasa itu. Karena apa? Dengan orang pemirsa Dhamma TV menyaksikan ini, tentu akan mendapatkan pengetahuan yang awalnya tidak tahu, setelah melihat ini akan menjadi tahu. Itu kebajikan. Dan seandainya itu dilakukan, nah itu akan semakin besar lagi kebajikannya. Dan ini
bisa kita limpahkan juga. Ya, sama Nera, biasanya sih kita kalau kita tuh punya acara gitu atau punya ritual, istilahnya itu tadi mengangkat leluhur dengan kok kita biasanya ada kayak wayang ruatan seperti itu. Tapi niatannya juga sama, sebenarnya niatannya juga sama. Cuman begini, ketika kita maksudnya gini, leluhur itu perlu nggak disebutkan namanya atau siapa aja, atau ada yang masih ingat namanya, masih dekat, ada yang pun udah jauh sekali ya sama Nera. Kalau mungkin generasi keempat di atas saya sudah nggak tahu siapa mereka gitu, mungkin seperti itu. Apakah ini akan sampai kepada beliau-beliau ini? Saya kira kalau misalnya disebutkan namanya pada saat melakukan pelimpan jasa itu, saya kira itu bagus juga, karena itu juga menunjukkan bahwa ada hubungan emosi atau hubungan batin antara leluhur dengan orang yang akan melakukan pelimpahan jasa tersebut. Saya kira tidak apa-apa. Dan apakah ketika kita melakukan pelimpahan jasa seperti itu bisa diterima? Saya tidak mengatakan bisa diterima atau tidak, tetapi ada 3 syarat. Ya. Nah, 3 syarat pelimpahan jasa ini bisa diterima oleh makhluk-makhluk yang membutuhkan tersebut. Syarat yang pertama, orang yang melakukan pelimpahan jasa itu harus mengarahkan pikiran atau batinnya ke siapa yang dilimpahkan jasa. Berarti harus ada seseorang yang kita bayangkan dong? Boleh, misalnya kalau kita kan ada misalnya orang tua, nenek, kita ingat itu, nenek, masih ingat. Itu boleh, ya kita arahkan pikiran kita. Ya. Nah, kalau misalnya orang tua yang dulu kita tidak tahu, lalu bagaimana caranya? Ya kita niatkan dalam batin ya semoga leluhur-leluhur yang ada hubungan karma dengan saya bisa menerima jasa ini. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengarahkan pikiran kita kepada siapa yang dituju, makhluk atau leluhur siapa yang dituju. Kedua, ya, leluhur atau makhluk yang dituju itu memiliki sila dalam kehidupannya. Artinya orangnya bermoral. Ya, orangnya bermoral dalam keseharian sebelum meninggal, ketika berinteraksi di dalam masyarakat selalu menjaga etika, selalu menjaga perilakunya, tidak membuat kerusuhan, ya selalu menjaga seperti itu. Ya. Paling tidak menjaga atau memelihara 5 latihan kemoralan. Tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan asusila, kemudian tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, dan yang terakhir tidak mengkonsumsi atau meminum barang-barang yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Paling tidak 5 itu. Moralnya 5 itu tadi. 5 itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga jangan dijawab dulu. Yang ketiga, baik. Penasaran kan? Baru 1, 2. Yang ketiga, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih berada di Dharma TV Anda, di channel kami, dan saya Satna Dewi masih menemani dalam segmen ketiga Cahaya Kehidupan. Baik, kita tadi masih dalam tema manfaat dan pentingnya patidana, dan ternyata kita semua mungkin dalam tradisi di suku-suku di tempat kita lahir di Nusantara ini ada loh tradisi untuk memberikan pelimpahan jasa kebajikan kepada para leluhur. Nah, kita belajar bagaimana dari terminologi Buddhis upacara atau ritual ini ada. Jadi tadi itu sama Nera ada 3 hal, 3 syarat. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Pelimpahan jasa itu bisa diterima oleh leluhur. Baik. Yang satu tadi apa? Mungkin bisa diulang lagi. Baik, saya ulang. Ada 3 syarat pelimpahan jasa ini kan bisa diterima oleh para leluhur. Yang pertama, itu orang yang melimpahkan jasa itu mengarahkan pikirannya ke person atau leluhur yang dituju siapa. Jadi niatnya itu diarahkan ke leluhur yang mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu leluhur yang dituju atau yang akan dilimpahkan jasa itu semasa hidupnya itu bermoral. Yang nggak bermoral nggak dapat ya? Nah, itu akan mengalami kesusahan untuk menerima. Oh. Tapi kalau yang memiliki 3 syarat ini akan cepat
Oh, ini nih yang yang siap Ya, untuk menerima ini betul. ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, Yang ketiga. leluhur Ya. itu mengetahui bahwa ada keluarganya yang masih hidup melimpahkan jasa untuk dia. Jadi kontak dong ya Iya. dengan leluhur ya. Kenapa? Karena ada hubungan batin. Ya, ada hubungan batin itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dihindari, Iya, tidak bisa begitu. ditolak gitu ya, karena memang sudah ada jalurnya. Karena sudah ada. Nah, dengan 3 syarat ini maka pelimpahan jasa itu akan cepat bisa diterima oleh leluhur. Seperti itu. Baik. Jadi ternyata tidak semua leluhur itu bisa menerima pelimpahan jasa ini. Tidak semua. Bahkan kalau di alam peta hanya satu peta, jenis peta. Ada tingkatan-tingkatan jenis peta, Bu ya. Ada tingkatan jenisnya. Tapi hanya satu dan itu yang paling atas. Jenis peta yang paling atas itu namanya Paradatu Jiwika Peta. Paradatu Jiwika Peta. Ya, Paradatu Jiwika Peta. Paradatu Jiwika Peta. Hanya leluhur-leluhur ini Iya, yang bisa menerima pelimpahan jasa. itu. Padahal masih dalam dimensi alam peta itu ya. Itu masih tidak dalam semua yang di alam peta. Iya. Apalagi yang di bawah-bawahnya berarti. Betul. Makanya saya katakan dengan boleh dikatakan yang bisa menerima pelimpahan jasanya adalah Cuma 3 itu syarat, yang 3 itu. 3 syarat itu ya peta ini, Paradatu Jiwika Peta itu. Nah, masih ada tingkatan lebih bawah lagi dan itu akan butuh proses yang lama untuk menerima pelimpahan jasa itu. Apakah kita tidak bisa menolong? Apa karena karma buruknya yang membuat? Nah, pertama tentu kamanya sendiri yang masih berat ya. Masih berat sehingga butuh proses yang lama untuk menerima jasa kebajikan dari leluhur yang masih ada. Tetapi ketika kita melakukan pelimpahan jasa itu sedikit akan mengurangi. Ya, mengurangi beban yang diderita. Makanya kita kalau melakukan pelimpahan jasa itu tidak hanya sekali setahun. Mengapa? Kurang ya berarti kok sekali Kurang. setahun ya. Ibaratnya kita ya, kita makan apakah dikasih setahun sekali? Benar. Kalau dikasih setahun sekali apakah cukup? Tentu merasa lapar sekali. Bahkan kita sehari berapa kali? 3 kali. Ada 4 kali. Nah, para leluhur dikasih hanya setahun sekali, kan sangat tidak seimbang. Makanya perlu secara kontinu. Seperti yang saya katakan tadi, bisa dilakukan setiap hari dan itu tidak dilakukan dalam jumlah yang banyak. Maksud saya bisa dilakukan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak gitu. Yang penting di dalam batinnya itu ikhlas gitu. Ketika melakukan itu ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu yang untuk yang lebih baik untuk dirinya. Tetap saja ya ketika kita melakukan pelimpahan jasa tentu jasa itu akan baik ya untuk keluarga dan kita yang melakukan juga akan mendapatkan. Bukan berarti kita yang melakukan tidak mendapatkan gitu. Bukan berarti kita yang melakukan kemudian karena kita limpahkan jasa kepada leluhur, jasa kita berkurang, tidak. Justru bertambah. Karena di dalam 10 cara melakukan perbuatan baik, salah satunya adalah patidana. Ya, salah satunya patidana. Sehingga ketika kita melakukan patidana, bukan berarti jasa kebajikan kita berkurang, tetapi malah bertambah. Begitu. Kok bisa? Iya. Mekanismenya bagaimana? Ya, seperti ini. Kalau kita di dalam lingkungan masyarakat, saya memberikan sesuatu ke ibu. Ya, ini hanya penggambaran saja. Kemudian ibu karena mendapat lebih dari saya, melihat orang lain kok masih membutuhkan juga, akhirnya dibagi. Berikan lagi kepada yang lain. Iya, tentu itu akan dapat jasa lagi begitu. Iya. Seperti itu sama halnya ketika kita melakukan patidana. Kita melakukan kebajikan, jasa itu kita limpahkan, bukan berarti jasa yang telah kita dapatkan berkurang, tetapi bertambah. Ya, cukup nggak sih pelimpahan jasa itu hanya dengan doa tok? Nggak harus melakukan apa-apa, hanya doa. Kalau hanya doa, sebenarnya itu bukan dikatakan sebagai pelimpahan jasa kebajikan. patidana, Oh, tetapi patidana. Itu niat baik, tetapi apa niat jasa kebajikan? Lakunya apa, perilakunya apa perilaku gitu ya? yang mesti dilakukan itu apa gitu. Mestinya kita harus melakukan sesuatu yang baik, baru kita arahkan niat
niat yang baik yang kudus, perbuatan baik yang yang sudah kita lakukan, kita niatkan. Jangan hanya niat saja, tapi jasanya nggak ada kan gitu. Tetapi sebenarnya itu udah baik, tapi harus lengkap. Jasa yang harus kita limpahkan ada nggak gitu. Ya. Gitu. Jadi yang bisa saya ambil tuh bahwa patidana itu sebuah laku atau perilaku di mana kita melakukan suatu, kalau bisa setiap hari nih, setiap saat ya, setiap niat pikiran kita ini berlaku kebajikan, dan ini juga kita persembahkan untuk para leluhur kita. Laku kebajikan kita nggak buat diri kita sendiri, niatnya sudah buat yang leluhur juga, begitu ya? Ya, sebenarnya berantai nih ya, kalau anak kita nanti, anak saya bisa saya jadi leluhur nih. Iya, betul. Nah, sebenarnya melakukan kebajikan sekali lagi tidak hanya memberikan barang, kita bersikap bermoral dalam kehidupan juga ya? Bisa melakukan pelimpahan jasa dari kebajikan yang telah kita lakukan. Kemudian kita bisa juga melatih konsentrasi kita, meditasi, ya kita berusaha untuk mengendalikan pikiran kita, dan di situ juga tentu ada jasa kebajikan. Nah, setelah itu juga kita bisa melimpahkan jasa kebajikan kepada leluhur. Sekali lagi, tetap kita sebelum melakukan pelimpahan jasa harus melakukan perbuatan yang baik, entah itu dengan berbuat baik dengan materi, kemudian kita mengendalikan diri dengan mengendalikan panca indera kita, ya, mengendalikan mata, mengendalikan hidung, mengendalikan lidah, mengendalikan telinga, kemudian mengendalikan badan jasmani kita, dan terakhir juga kita bisa mengendalikan pikiran kita. Nah, tentu bagaimana mengendalikan pikiran, kita bisa melakukan meditasi. Sama Nera. Baik. Kalau teman kita meninggal gitu, ya, terus kita mengadakan pelimpahan jasa kebajikan, gimana? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kan katanya leluhur yang ada ikatan sama kita. Ya, teman kita kan ada ikatan dengan kita. Oh, tidak harus yang ikatan darah ya? Tidak mesti. Oh. Tapi memang yang diutamakan memang orang yang paling dekat dengan kita, terutama ya orang tua kita kan gitu. Tetapi kalau misalnya teman kita, apalagi teman dekat kita, sehari-hari kita selalu bareng sama mereka, tentu kita ada ikatan emosi. Nah, di situ kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Kalau kita nggak kenal, maksudnya dalam artian kenalnya cuma gitu-gitu aja, terus ibunya dia meninggal gitu, nggak ada hubungannya ya sebenarnya ya, secara konteksnya. Ya, kalau misalnya keluarganya teman kita, keluarganya teman kita, ibunya misalnya meninggal gitu, atau bapaknya gitu. Terus teman kita itu meminta bantuan, ya nggak apa-apa. Artinya dia minta kita tolong untuk doakan ya, misalnya gitu. Iya, hal yang wajar, dan itu bisa, tidak ada batasan. Oh, bisa ya, tersambung juga ya energi. Cuma sekali lagi, tiga syarat itu memenuhi nggak? Ya. Gitu. Satu, niat arahkan kepada ya, orang kita itu. udah niatkan nih, tetapi orang yang kita niatkan nggak bermoral misalnya, ya kan susah. Kemudian mendiang itu juga tidak mengetahui, kan juga tidak bisa. Tetapi kita sudah ada niat baik, itu udah bagus. Setidaknya itu misalnya seandainya mereka belum tahu, semoga saja harapan kita makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya bisa memberitahu harapan kita. Bisa. Oh, sampai segitunya ya? Iya. Makhluk-makhluk di sekitarnya memberitahu loh, bisa seperti itu? Ya, ada di dalam ceritanya gimana sama Nera? Tiro Kuda Sutta itu bukan Tiro Kuda, Karania Metta Sutta, ya, itu bisa bukan Karania Metta, tapi Patidana. Di situ dijelaskan bahwa ketika misalnya leluhur kita tidak mengetahui, para dewa, semoga kita harapkan para dewa itu memberitahu. Dengan memberitahu, ya ketika mereka tahu, maka dia akan merasa happy. Gitu. Saya masih belum kebayang ini. Kan leluhur kita misalnya ada di alam yang lebih rendah dari kita. Ya. Ya. Hanya saja mungkin tingkat kematangannya dia sudah bisa mulai naik dengan dikirim patidana yang mungkin terus-menerus pelimpahan jasa kebajikan itu. Ya.
apakah para dewa yang lebih tinggi dari kita yang di alam bahagia bisa berhubungan dengan yang lebih bawah ini, dengan alam peta? Oke, jadi alam dewa itu juga ada tingkatannya. Dan alam dewa yang paling rendah itu namanya alam dewa Catu Maharajika. Itu nggak butuh pelimpahan jasa? Sebenarnya mereka sudah happy, cuma kalau kita sekali lagi yang saya berikan contoh tadi itu, ketika kita limpahkan jasa, kita arahkan misalnya niat kita kepada mereka, tentu akan itu diterima dengan senang hati. Dan bahagia. Itu membuat mereka semakin bahagia, gitu. Boleh ya? Boleh. Istilahnya bukan duduk nguyai segoro gitu loh istilahnya. Yeah. Kita ngasih garam kok ke samudra, gitu kan gitu. Nah kemudian kaitannya dengan yang Ibu tanyakan, kok alam di atas kita dengan di bawah itu bisa komunikasi. Nah seperti itu. Nah sebenarnya alam itu kan kita tidak tahu di mana, sehingga mereka itu kan secara spontan begitu. Jadi kita tidak lihat jasmaninya seperti apa. Jadi mereka bisa ini komunikasi. Semua kita nggak tahu bagaimana cara komunikasinya. Iya. Itu cara mereka berkomunikasi. Tapi ada. Ya kayak kita mungkin bisa ada orang anak-anak indigo yang bisa berkomunikasi dengan alam-alam Azura. Betul. Padahal orang normal seperti saya nggak bisa gitu ya. Iya betul. Oh seperti itu ya. Pasti ada lah ya. Jadi ada memang komunikasi. Iya, aduh seru banget nih. Nanti kita sebelum kita tutup, nanti kita ngobrol-ngobrol perkara ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya Anda semakin penasaran, saya aja penasaran karena belum tahu sejelas apa sebenarnya di dalam ajaran Buddhis ada 31 alam dan kita baru utak-utik yang satu alam di bawah, satu alam di atas dan banyak sekali alam dan itu unik sekali. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, kita sampai di segmen terakhir Cahaya Kehidupan. Sebenarnya saya ingin sekali kita nanti di belakang ngobrol-ngobrol loh sama Nera Jayaseno, dan kayaknya pembicaraan akan terus kita lanjutkan nanti karena penasaran banget dengan alam-alam yang ada ini tadi. Baik, kita balik ke topik Patidana dulu nih. Tapi itu tadi ada saya nanya sedikit aja ya tadi ya sama Nera. Sebenarnya kalau meditasi itu kita bisa nggak ngelihat ke alam-alam itu? Ya, kalau kita bermeditasi dan memiliki sampai tataran tertentu dan memiliki kemampuan, kita akan bisa melihat, mendengar, ngintip atau apa? Makhluk lain. Apa aja? Bisa apa aja? Mendengar suara-suara makhluk lain, bisa melihat makhluk lain, bisa. Kemudian tidak hanya makhluk lain, kita juga bisa mengingat kelahiran kita yang lampau. Tidak hanya satu kelahiran, bahkan berkali-kali kelahiran bisa kita ingat. Oh, jarang sekali itu. Itu jarang sekali. Makanya orang nggak mau nggak mau berpikir tentang kehidupan yang masa lalu karena mereka nggak bisa melihat. Iya. Tapi itu bisa. Tapi ya, kalau bisa. Kalau kita benar-benar meditasi dengan serius dan kita memiliki sudah mantap batinnya, nanti akan mencapai tataran tertentu, memiliki kemampuan. Seperti itu. Ada 6 tadi katanya. Ada 6. 6 itu apa aja tadi? Mendengar. Iya, bisa mendengar, bisa melihat. Mata dewa. Iya, kemudian kita bisa melihat kelahiran masa lampau. Kemudian kita juga bisa berpindah, nggak bisa? Berpindah. Iya bisa. Misalnya saya dari sini nih, dari sini mau ke sebelah tanpa jalan bisa. Oke, terus. Nah, ada namanya Idiwidi. Kita bisa jalan di atas air, bisa. Oh, itu juga salah satu pencapaian dari meditasi tertentu. Pencapaian meditasi jalan tertentu. Di atas air itu ya. Iya, kemudian itu bisa, dan yang terakhir itu kita bisa, yang pasti adalah membersihkan kekotoran batin kita. Itu sebenarnya tujuannya ya. Itu yang terakhir. Yang penting ya. Yang penting itu ya. Patidana ini apakah juga salah satu cara kita untuk membersihkan hati kita? Mekanismenya kalau dilogikakan loh ya sama Nera. Ya kalau kita lihat, di situ kita melakukan pelimpahan jasa. Nah pelimpahan jasa ini tentu kita mengeluarkan
kalau misalnya kita melakukan kebajikan dalam hal materi. Nah, itu kita danakan kepada leluhur, itu juga salah satu sebenarnya, salah satu. Karena di situ kita berusaha untuk menghilangkan rasa kemelekatan kita kepada barang-barang yang kita miliki. Nah, kalau sudah, itu adalah proses awal juga ya. Proses awal bagaimana supaya kita batinnya bisa terbebas. Oh, itu sambil berlatih ya. Kalau bisa sambil dilakukan berlatih. tiap hari mungkin bersih juga akhirnya hati kita ya. Nah, ya untuk menghilangkan kemelekatan secara total memang harus dilakukan dengan meditasi itu. Ya, tetapi ini memang tahap awal. Karena tingkat kemelekatan orang kan berbeda-beda. Ada yang sangat tebal, ada yang menengah, bahkan ada yang tipis gitu. Iya, iya. Nah, sama Nera, biasanya kalau Patidana kan ada foto keluarga nih. Betul. Perlu nggak foto itu? Ya, kalau menurut tradisi yang sudah berlaku hingga saat ini, saya kira tidak masalah. Tetapi kita jangan terlalu berpaku dengan itu. Oh, nggak perlu banget sebenarnya. Nggak perlu banget ya. Artinya, ketika kita ada kesempatan untuk melakukan kebaikan dimanapun itu, ya bisa dilakukan. Tidak harus ada foto gitu. Tidak harus di altar, terus ada buah-buahan. Itu buat apa kalau buah-buahan makanan itu sebenarnya? Ya, itu sebenarnya sebagai bentuk penghormatan saja. Tapi apakah bisa untuk makanan para leluhur? Nah, mekanismenya gimana? Itu kalau mempersembahkan yang seperti itu, kesukaannya misalnya, bisa, ibu saya, bisa, nenek gitu ya. Nah, bisa. Cuma sekali lagi itu tidak bisa langsung diterima. Hanya kalau itu diberikan secara langsung, itu kalau tidak didahului oleh makhluk lain, nggak dapat. Maksudnya gimana? Ada makhluk-makhluk yang lebih kuat, dan itu mereka juga butuh sesajen-sesajen begitu. Tetapi kalau jasa kebajikan yang kita lakukan, limpahkan jasa kepada leluhur, itu tidak bisa dicuri oleh makhluk lain. Oh gitu ya, ceritanya. Sehingga sebenarnya sajen-sajen itu nggak perlu ya, malah diambil oleh makhluk lain ya? Sebenarnya perlu, tapi tidak begitu apa ya? Tidak penting, ya gimana ya? Bukan utama. Nah, ya bukan yang utama. Ya. Bukan yang utama. Hanya ya? Tapi itu tradisi, kita tidak menyalahkan ya. Tetap baik. Itu tetap baik. Bisa tapi baik, ya? Yang lebih baik adalah jasa kebajikan itu yang dilimpahkan. Karena itu tidak bisa dicuri oleh makhluk lain. Tapi kalau misalnya sajen-sajen itu bisa dirampas oleh makhluk lain, seperti makhluk Asura itu. Oke. Itu memiliki kekuatan. Ya. Emang lebih kuat dari yang di alam beta, yang dari Asura? Kan lebih rendah lagi. Tapi ini makhluk ini memang memiliki kekuatan. Makhluk Asura ini memiliki kekuatan, bahkan ya itu makhluk Asura bisa perang dengan makhluk yang di alam dewa. Oh. Ya, saking kuatnya. Oh gitu ya. Itu sehingga suatu kaum sendiri gitu ya, kayak di Asura itu. Bukan dari manusia ya? Bukan. Oh, memang sudah kaum sendiri ya mereka. Boleh begitu. Memang alam sudah ada alam tersendiri. Jadi bukan kita ya. Bukan alam manusia, tapi bisa saja dari alam manusia. Artinya apa? Kita sekarang nih manusia, tapi karena etikat baik kita selama jadi manusia tidak ada, selalu marah-marah, membenci, bisa terlahir di situ. Oke. Nah, makanya ini susah nih untuk dipelimpahan jasa ya? Susah. Mendingan pelimpahan jasa kebajikan. Nah, makanya pelimpahan jasa kebajikan ini yang terbaik, gitu. Dan itu tidak bisa dicuri oleh makhluk lain. Bahkan para dewa sekalipun tidak bisa mencurinya. Kenapa? Ya karena itu sudah jasa. Ya, jasa itu sebenarnya jadi milik si pembuat ya. Tetapi karena pembuat ini melimpahkan ke orang yang dituju, langsung gitu ya, alamatnya kemana gitu ya. Gitu. Itu tidak bisa. Jadi saya nggak bisa mengadakan pelimpahan jasa kepada para dewa-dewa gitu, nggak mungkin ya. Jadi sih sekali lagi tidak bisa dicuri oleh makhluk lain. Itulah kekuatan dari Patidana ini. Sehingga sekali lagi kita sebagai keluarga yang ditinggal ini, yang masih hidup, itu memiliki kewajiban untuk melakukan Patidana. Karena mereka orang tua kita
itu sangat berjasa sekali kepada kita. Kalau tidak ada mereka, kita tidak ada. Ya, Dan tentu itu ya. jasa kebajikan yang sangat besar. Bayangkan saja sejak lahir, sejak dalam kandungan, kita 9 bulan. 9 bulan kos. Ya, belum 9 bayar bulan. lagi. Iya. Itu sudah belum bayar 9 bulan. jasa kebajikan sangat besar. Ya. Orang itu ibu, orang tua laki-laki, mereka kesana kemari bekerja, itu jasa sangat besar sekali. Sehingga kita sebagai keluarga yang masih hidup itu memiliki kewajiban. Satu-satunya cara itu melakukan kebajikan. Oke. Dan melimpahkan itu patidana. Apakah umat dari agama lain bisa melakukan ikut serta di dalam melakukan patidana? Bisa. Ini sebenarnya universal ya. Universal. Pemikirannya tuh lebih universal ya, bukan agama-agama tertentu ya. Tidak dibatasi. Kalau misalnya teman kita yang lain ingin ikut, ya silakan. Karena itu kebajikan. Masa orang mau melakukan kebajikan kita batasi, kita larang? Tidak. Oke, ini kan setahun sekali ada acara atau ritualnya. Betul. Di wihara. Itu juga sebenarnya lintas agama ya, lintas kepercayaan ya. Atau hanya khusus untuk masyarakat Buddhis? Untuk saat ini memang agama Buddha, yang Buddhisme aja yang ikut. Tapi tidak hanya khusus di sana, orang sana-sana, bahkan daerah-daerah luar juga ikut partisipasi. Gitu. Ada acaranya kapan? Besok? Kalau yang di Padepokan Dhammadippa itu biasanya bulan April. Tapi kalau berapa hari lagi itu di Wihara Padmagraha. Mungkin bisa dilihat nanti di pengumumannya ya di Dhamma TV ya, kapan ada patidana, dan kita bisa loh menyaksikan itu, dan mungkin nanti bisa ke sana juga untuk melakukan patidana. Seperti itu ya. Terus kemudian yang kita juga ingin tahu nih, ringkasan dari manfaat patidana ini sebenarnya apa? Ya, oke. Patidana ini sekali lagi adalah kita melakukan jasa kebajikan. Kemudian jasa itu kita limpahkan kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang telah meninggal, ya, yang telah meninggal. Nah, patidana ini sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena kita memiliki keluarga-keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek yang sangat berjasa kepada kita. Tanpa mereka, kita ada saat ini tentu tidak ada. Sehingga kita sebagai keluarga yang masih hidup memiliki kewajiban untuk melakukan patidana atau pelimpahan jasa ini. Bagaimana caranya melakukan patidana? Simple, ya. Tidak membutuhkan biaya banyak, tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, bisa kita lakukan di mana, kapan saja kita ada waktu. Misalnya, ketika kita jalan-jalan di pinggir jalan, misalnya, kita melihat orang lain yang membutuhkan bantuan, kemudian kita ada lebih, kita memberikan orang itu. Misalnya jajan, snack, seperti itu bisa kita berikan kepada mereka. Nah, setelah itu, kita bisa mengarahkan batin kita, pikiran kita kepada leluhur-leluhur kita dengan mengucapkan dalam batin, semoga jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan melimpah kepada sanak keluarga, semoga mereka berbahagia. Idang wo nyatinang hotu sukitahon dunya tayu. Nah, niatnya dulu apa perbuatannya dulu? Perbuatannya dulu. Oh, perbuatannya dulu ya, baru kita niatkan. Oke. Perbuatannya dulu. Kalau niat saja kan nggak ada jasa. Gitu. Niat saya mau kasihkan kue, saya niat ini pelimpahan jasa ini baru saya kasihkan, apa saya kasihkan dulu baru saya berdoa. Iya, kita kasihkan dulu, atau bisa berbarengan pada saat itu boleh. Gitu. Iya. Tapi lebih baiknya ya kita berikan ke orangnya. Ya, orangnya gembira, kita gembira. Nah, pada saat itu bisa kita limpahkan jasa. Gitu. Itu, ya. Nah, melakukan pelimpahan jasa ini sekali lagi tidak hanya dengan memberi itu, kita juga bisa membuat jasa, membuat kebajikan ya dengan melatih diri kita, membuat diri kita menjadi terkendali, yaitu dengan bermoral. Kemudian kita bisa mengendalikan ya pikiran kita yang sangat susah dikendalikan, yaitu biasanya kita dengan bermeditasi. Ya, dengan melakukan kebajikan-kebajikan berdana, kemudian melatih moralitas, bermeditasi, itu tentu banyak kebajikan yang telah dilakukan. Nah, jasa kebajikan yang dilakukan inilah yang bisa kita limpahkan kepada leluhur sanak keluarga yang telah meninggal.
Nah, jasa kebajikan yang telah kita lakukan ini tidak bisa dicuri orang lain, beda dengan sesajen-sesajen seperti itu. Tetapi bukan berarti sesajen itu tidak penting, tetapi alangkah lebih baiknya adalah jasa. Jadi kepada perilaku baik itu tadi yang penting ya. Iya. Seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan-tambahan yang lain. Jadi intinya bahwa perilaku yang mengembirakan atau perilaku yang membahagiakan dengan memberi itu tadi, energi bahagia atau energi gembira, itulah yang kita kirimkan kepada para leluhur kita. Iya. Seperti itu ya. Seperti itu. Dan itu kalau diteruskan kayak multi level marketing, jadi dari anak ya, dari kita lakukan untuk orang tua kita, terus kemudian anak kita nanti melakukan untuk kita. Kalau kita sudah jadi leluhur, seperti itu dilakukan terus menerus sehingga terjadi perputaran energi positif seperti itu ya. Ya, betul. Sama dari kira-kira kalau dibayangkan akan terjadi gumpalan-gumpalan atau perputaran energi positif yang terus menerus hidup melalui mekanisme atau sistem ini. Iya. Ya, itu saya rasa. Baik, jadi kita tunggu saja Patidana yang akan terjadi di bulan April kalau untuk di wihara. Di Padepokan Damandipa Arama. Ya. Bulan Agustus yang di Padmagraha, sebentar lagi. Dan setiap hari kita harus melakukan Patidana. Ya, sebenarnya kita bisa melakukan setiap hari, kapanpun kita memiliki kesempatan. Dan itu tidak diukur dari jumlah, tapi dari ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan. Kalau sampai Nera melakukan apa nih kalau di Sangga? Ya, apa yang dilakukan? Kalau saya ya menjaga perilaku. Itu sudah bagus ya. Ya, itu sudah baik. Selain itu ya kita berusaha untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang positif. Ya, baik. Terima kasih Samanera. Baik, sama-sama Ibu. Atas semua informasi, semoga ini kita dapat limpahkan jasa kebajikan ini kepada para leluhur kita. Iya, sadu. Iya, baik pemirsa Dharma TV, tentunya informasi atau pengetahuan kali ini bisa menambah wawasan kita, di mana kita bisa memahami tentang bagaimana sih sebenarnya proses kehidupan ini. Suatu saat kita akan meninggalkan alam manusia dan kita akan menuju ke alam-alam yang berikutnya. Kalau kita bekali anak-anak kita dengan sistem atau mekanisme pengetahuan seperti ini, tentunya kita akan mendapat banyak energi positif yang bisa mengangkat kita ke alam yang lebih bahagia. Dan itu akan terus berlanjut ke anak keturunan kita. Tapi ingat bahwa karma baik kita lah yang akan membawa kita menuju ke alam yang lebih bahagia. Teruslah berbuat baik dan teruslah berperilaku baik, dan jangan lupa persembahkan perilaku baik kita atau jasa kebajikan kita kepada para leluhur, sehingga alam ini akan menjadi jauh lebih positif. Baik pemirsa Dharma TV, terima kasih atas perhatian Anda semua, dan tentunya saya Satna Dewi mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.